Selamat Halo, malam. selamat Assalamualaikum. malam. Waalaikumsalam. Wah, sebelumnya terima kasih loh Kak sudah join pada sesi berlayar pada malam hari ini nih. Kita sambil menunggu teman-teman yang join, nanti mungkin kita boleh kenalan dulu kali ini ya. Boleh. Ini mau Hmm. nunggu dulu apa kenalan Enggak sekarang? sih, biasanya kita kenalan dulu aja, terus nanti berlanjut, nanti pasti ada satu, dua, itu bakalan join-join gitu. Dan hasil Hmm. rekamannya juga nanti bakalan kita upload nih ke YouTube, dan potongannya bakalan kita posting juga di IG kita. Jadi bakalan banyak banget yang lihat nih pada sesi Oke. kita. Ya, Oke. perkenalkan semua. Nama saya Natasha Aulia. Jadi saya pada tahun 2018 itu menjadi duta koperasi tingkat kota di Tangsel. Kemudian di 2018-nya lanjut lagi jadi duta koperasi tingkat provinsi Banten dan lanjut lagi tahun 2019 itu jadi duta Muslimahpreneur mewakili Banten seperti itu. Wih, keren-keren banget. Wah, berarti emang udah eh, bergabung dengan koperasi banget nih ya Kak. Udah aktif banget di koperasi dan ikutan kegiatan duta-dutanya. Wah. Nah, kalau untuk Kak Natasha sendiri nih, kesibukannya lagi apa sih Kak kalau sekarang nih? Ya, untuk sekarang saya lagi bekerja di salah satu perusahaan retail di Indonesia. Itu jadi staffnya di situ di retail. Wah, berarti lagi di retail nih ya Kak. Nah, Iya, jadi mau tahu nih Kak, kan pas banget nih hari ini itu adalah tanggal 12 Juli 2021, Hari Koperasi Nasional. Nah, ya bagi Kak betul. Natasha sendiri nih, koperasi tuh seperti apa sih Kak? Ya, koperasi sendiri itu dia berbeda dengan koperasi itu bisnis, ya. Hmm. Tapi yang membedakan dengan bisnis, apa sih yang menarik dari koperasi? Koperasi itu punya konsep seperti dasar negara kita, gotong royong. Hmm. Jadi kalau di koperasi itu kita punya asas kekeluargaan dan gotong royong. Jadi kalau misalnya nih di bisnis biasa itu beracuan pada keuntungan, keuntungan misalnya dividen atau saham gitu ya. Dan itu akan dibagikan besarnya itu sesuai dengan jabatan si pemilik perusahaan. Misalnya, maaf ya agak berisik, ada motor lewat. Nggak apa-apa. Misalnya, ya misalnya seperti pemegang saham yang paling besar, dia dapat keuntungan yang paling besar gitu kan. Pemegang dividen yang paling besar, dia punya keuntungan paling besar. Nah, kalau di koperasi ini kita itu asasnya kan kekeluargaan. Jadi di sini itu kita bagaimana cara mensejahterakan anggota. Jadi kalau di koperasi itu ada namanya SHU. Jadi bukan keuntungan disebutnya SHU. Nah, SHU itu dibagikan sesuai dengan besarnya partisipasi dari masing-masing anggota gitu. Jadi dibaginya itu secara adil gitu. Jadi nggak kayak di perusahaan misalnya yang paling besar megang sahamnya dia yang paling besar gitu. Jadi kita anggota koperasi adalah bukan hanya pelanggan, bukan hanya anggota, tapi sekaligus owner si koperasi itu. Jadi sama aja kita yang punya perusahaan tersebut gitu. Wih, ternyata untuk koperasi sendiri tuh berbeda ya kan, daripada Iya, perusahaan yang pada biasanya. Nah, ah, untuk Kak Natasha, iya. hmm, eh, untuk Kak Natasha sendiri, kenapa sih ingin join di koperasi? Awal mulanya gimana tuh Kak? Ya, jadi awal mulanya itu kan aku itu ikut koperasi mahasiswa di kampus karena tuh Hmm. dulu mau ikut apa ya kegiatan yang bisa mengasah kemampuan berbisnis gitu kan. Nah akhirnya saya gabung di koperasi mahasiswa. Gabung di koperasi mahasiswa di situ ternyata bukan cuma belajar tentang bagaimana berbisnis, caranya berbisnis, tapi kita diajarin tentang konsep koperasi dan yang konsep koperasi itu ya berbeda dengan bisnis kapitalis pada umumnya. Jadi kalau koperasi itu dia lebih ke social entrepreneurship. Jadi berbisnis tapi untuk sosial gitu. Hmm. Wah, ternyata itu dari kampus, dan itu malah menambah ilmu baru gitu ya Kak untuk Kak Natasha sendiri. Iya, ilmu baru banget. Dan Hmm. ternyata tuh setelah dijalanin itu
Hmm. apa ya, ada sangkut pautnya sama jurusan juga. Jurusan aku kan agribisnis. Oh. Nah, iya agribisnis kan itu biasanya berhubungan dengan bisnis pertanian dan sama petani Hmm. juga. Nah, koperasi itu sangat berkaitan erat sama distribusi dari hasil pertanian, apa Hmm. barang-barang hasil pertanian petani. Nah, itu koperasi itu berkaitan erat banget ternyata. Gitu. Jadi dapat ilmu baru banget Wah. sih pas gabung di koperasi. Hmm. Tuh. Wah, keren banget. Berarti ternyata untuk Kak Natasha sendiri yang dirasakan itu ada sangkut pautnya dengan jurusan gitu ya, Kak? Iya, mm-mm. Hmm. Nah, jadi mau tahu nih Kak, untuk gabungan di koperasi sendiri itu haruskah ada latar belakang dari jurusan mana Kak? Atau semua jurusan itu masih bisa gabung gitu Kak? Koperasi gimana nih? Koperasi ada kalau di kampus biasanya koperasi mahasiswa, kalau di masyarakat Hmm. koperasi masyarakat kita nyebutnya. Gitu, ada Oh, macam-macam lagi nanti jenisnya. Misalnya apa nih? Mau contohnya? Coba koperasi masyarakat dan mahasiswa itu seperti apa tuh Kak? Kalau kita mau Hmm, join gitu. iya. Misalnya kayak di Kopmauin gitu, sebenarnya syaratnya nggak sulit sih. Jadi kalau di koperasi itu kewajiban sebagai anggota kita membayar simpanan pokok dan simpanan wajib. Nah, si simpanan pokok sama simpanan wajib ini yang nantinya akan menjadi modal bagi koperasi untuk menjalankan usaha-usahanya. Yang nanti feedbacknya adalah untuk anggota adalah keuntungan dari usaha tersebut. Seperti itu. Hmm. Nah, kalau untuk koperasi masyarakat seperti apa tuh Kak? Apakah semua orang boleh join dan ada syaratnya Kak atau seperti apa? Hmm, kalau di koperasi masyarakat sebenarnya hampir sama ya, karena intinya Hmm. itu di koperasi itu kan ada SHU dan SHU itu Hmm. didapatkan dari simpanan yang disetorkan oleh anggota koperasi, yaitu sama aja tadi di koperasi masyarakat kita naruh simpanan pokok sama simpanan wajib gitu. Ada juga namanya simpanan sukarela. Simpanan sukarela itu nanti masuknya jadi tabungan untuk diri kita sendiri yang bisa diambil kapan saja. Tapi kalau untuk simpanan pokok dan simpanan wajib itu diambilnya ketika pembagian SHU gitu. Simpanan pokok itu cuma dibayarkan ketika awal mau masuk. Nah, kalau simpanan wajib itu tiap bulan bayarnya biasanya. Tiap bulan Hmm. rutin sesuai kesepakatan anggota ya. Jadi misalnya mau tiap 2 bulan sekali juga bisa, atau tiap seminggu sekali juga bisa. Lagi-lagi tuh balik lagi ke kesepakatan anggota, karena kalau di koperasi itu nerapinnya one man one vote. Jadi kalau di perusahaan Hmm. kan one sharing one vote, kalau di koperasi one man one vote. Jadi satu suara itu sangat berharga. Pokoknya semua itu ditentuin dari anggota koperasi. Jadi kalau misalnya di perusahaan itu piramidnya itu kan yang paling tinggi direktur gitu kan ya, direktur, Hmm. sekretaris, kemudian divisi-divisinya. Nah, kalau di koperasi itu dia kekuasaan tertinggi ada di rapat anggota gitu. Jadi suara dari anggota itu adalah kekuasaan tertinggi kayak gitu. Itu sih yang salah Hmm. satu lagi yang bedain koperasi, bentuk konsep koperasi sama perusahaan atau bisnis biasa kayak gitu. Hmm. Wah, ternyata di rapat Oh. anggota atau musyawarah anggota itu bakal nentuin banget nih ya Kak, ke depannya itu seperti apa dan pembagiannya itu nanti akan seperti apa seperti itu ya Kak. Iya, betul banget. Jadi memang ada Hmm. di koperasi itu rapat anggota tahunan. Nah, rapat anggota tahunan atau Hmm. RAT itu diadakan setiap tahun setahun sekali dan semua anggotanya itu bersama pengurus wajib hadir gitu. Karena untuk memusyawarahkan gimana nih hasil kinerja koperasi ini selama 1 tahun, bagaimana usaha-usahanya berjalan dengan baik atau tidak, dan bagaimana keaktifan anggota-anggotanya. Seperti itu. Wih, wah ternyata untuk koperasi sendiri Gitu. itu benar-benar per anggota sangat dikaitkan gitu ya Kak, sangat diayomi. Jadi Iya. semua anggota tuh Mm-mm. nggak mungkin dilepas gitu aja atau terserah deh nggak kayak gitu ya Kak ternyata. Iya, karena kan kayak yang aku bilang Hmm. tadi, jadi kita itu anggota sekaligus ownernya. Karena kalau kita di koperasi kan, Hmm. kita kan di situ simpanan wajib sama aja kita ini kan narok saham lah ibaratnya kalau bahasa Hmm. bahasa ekonominya narok saham gitu. Cuman kita bahasanya di situ simpanan wajib. Itu kan berarti di situ ada hak kita gitu. Makanya untuk perkembangan koperasi ke depannya itu sangat memperhatikan suara dari para anggota koperasi. Makanya hasil rapat anggota itu kekuasaannya tertinggi kalau di koperasi.
gitu. Wih, keren-keren. Wah, jadi nambah Seru, ilmu lagi berkooperasi itu nih ya, Kak. seru. Ya Hmm. Nah, selain hmm? apa ya? Iya, selain kita berbisnis di situ kita itu ya itu prinsip yang kita anut gotong royong sama Hmm. kekeluargaan. Jadi itu yang membedakan dengan bisnis lainnya. Wih, wih, berarti emang sangat-sangat Indonesia banget gitu ya, Kak, Iya, gotong bener banget, bener. royong. Terus koperasi itu milenial Hmm? banget juga, Kak. Milenial banget juga Gimana tuh, nggak Kak? sih? Karena kan kita kan anak muda zaman sekarang kan lagi ngetren buat startup ya, buat startup, Iya. terus bikin kayak apa sih coworking space gitu ya kan? Nah, ini tuh Hmm. koperasi ini cocok banget sebenarnya buat jadi model bisnis anak muda zaman sekarang. Cuman Hmm. sayangnya masih banyak yang belum dapat edukasi koperasi apaan sih gitu kan? Masih banyak yang belum tahu gitu. Hmm. Ya, kayak gitu. Wih, bener, bener banget, Kak. Jadi mau nanya juga Hmm. nih, Kak. Jadi tuh kalau ternyata kan koperasi mungkin hanya ada di kampus, di sekolah, atau di lingkungan, tapi biasanya itu mungkin ibu bapak hanya orang tua saja. Nah, itu gimana sih, Kak, biar kita masih anak muda tuh juga ikutan turun aktif ke koperasi gitu, Kak? Mm. Nah, itu nih salah satu tugas dari duta koperasi. Itu kita ngasih Hmm. edukasi gitu. Kenapa sih kita harus berkoperasi gitu kan? Karena kan selama ini kebanyakan kayaknya dari golongan-golongan yang udah tua gitu ya. Nah, itu juga Hmm. yang salah satu tantangan yang harus apa ya? Kita sebagai agen pemuda koperasi gitu kan. Makanya kalau di kampus salah satunya Hmm. itu gerakan koperasinya itu koperasi mahasiswa. Kalau di salah satunya Hmm. kampus saya ya, UIN, itu kan ada koperasi mahasiswa. Di berbagai kampus di Indonesia juga ada sih koperasi mahasiswa. Nah, jadi si koperasi mahasiswa ini sebagai wadah para mahasiswanya untuk menjalankan kegiatan berkoperasi. Karena kan kalau kayak contohnya di kampus saya ya, di UIN itu kita aja dari koperasi mahasiswa udah ada berbagai unit bisnis, mulai dari kantin, Hmm. ATK, bisnis online-nya juga ada. Dan itu tuh untungnya bukan untung receh, yang bisa nyampe puluhan bahkan ratusan juta sebelum pandemi ya. Tuh, waktu masih rame-ramenya kampus itu. Kalau misalnya rapat anggota kan suka di-share nih hasil bisnis selama ini gitu. Keaktifan anggota, kemudian simpanan anggota nih ada berapa jumlahnya kayak gitu. Jadi koperasi itu bisa jadi bisnis yang menjanjikan juga gitu. Wih, wah ternyata koperasi itu nggak hanya untuk kalangan yang sudah tua atau kalangan yang apa nggak bukan anak muda banget gitu ya Kak, tapi kita sebagai Iya, anak muda juga harus banget terjun langsung karena ternyata untungnya iya, juga mm-mm. sangat-sangat menjanjikan ya Kak. Hmm. Iya, justru, Nah, justru hmm? sekarang tuh anak muda yang harus turun gitu. Karena kalau masih terus apa ya dipegang sama yang golongan yang baby boomers ya atau orang tua gitu Hmm. golongan tua itu nggak akan maju-maju gitu karena kan kita lihat sendiri ya Hmm. sekarang apa-apa udah serba digital gitu kan pemasaran aja kita untuk UMKM koperasi itu perlu banget rebranding sama modernisasi karena kalau Hmm. enggak pasarnya nggak akan luas, nggak akan semakin luas gitu. Banyak yang harus dirubah sih di koperasi itu supaya bisa ngikutin perkembangan zaman. Tapi nggak semua koperasi itu kuno dan ketinggalan zaman sih. Hmm. Ada salah satu koperasi anak muda itu ada di Purwokerto. Itu namanya Kopkun. Kopkun itu buatan para anak muda. Itu lokasinya ada di Purwokerto. Jadi dia koperasi anak muda yang berbasis digital. Nah, dia juga udah maju banget sih. Tuh, jadi banyak juga anak muda yang udah terjun di dunia koperasi dan menghasilkan gitu. Kayak gitu. Wih, berarti sekarang tren koperasi juga udah mulai ke anak muda gitu ya Kak, dan Kak Natasha ini menjadi Hmm. salah satu dutanya ya Kak. Iya, itu ya 2018 2019. Hmm. Nah, jadi penasaran nih Kak, awal mula Kak Natasha ini menjadi duta itu seperti apa sih? Apa daftar terus Hmm. langsung jadi duta atau seperti apa sih Kak? Enggak Boleh gitu. cerita nggak? Boleh Jadi cerita nggak tuh Kak? awalnya dari dinas ya, dari dinas Hmm. koperasi dan UMKM kota di setiap kota itu khususnya waktu itu kan Provinsi Banten ya, di setiap kotanya Hmm. itu kayak Tangsel, Tangerang, Pandeglang, Lebak dan lain-lain tuh menyelenggarakan pemilihan duta koperasi tapi yang untuk di Hmm. tingkat kota. Nah, itu dari situ aku coba ikut tuh kan, coba ikut Hmm. ternyata alhamdulillah menang tuh kan. Nah, dari situ kita ada berbagai seleksi ya, mulai dari seleksi Hmm. administrasi,
kemudian ada tes tertulisnya juga pengetahuan kita seputar koperasi. Habis itu lanjut wawancara. Setelah itu baru ada karantina, baru semifinal, kemudian baru final. Kayak gitu sampai akhirnya dapat pemenangnya gitu. Terus Wih. iya, terus ternyata diadu lagi gitu kan, dilombakan lagi di tingkat provinsi ngelawan pemenang-pemenang dari kota yang lainnya gitu. Itu nggak nyangka juga sih, tapi ternyata bisa bisa menangan juga ternyata Wih, keren gitu. banget nih. Tapi Jadi ada satu penasaran. sih yang, iya satu Kenapa, Kak? yang ya waktu itu ikut itu niatnya Hmm? itu bukan untuk menang. Jadi kalau misalnya kita ikut Oh, sesuatu, niatinnya itu kalau aku ya, kalau dari aku tipsnya iya. maksudnya kayak kita itu niatinnya ketika ikut sesuatu, apalagi khususnya kayak duta ya. Duta kan jadi kayak Hmm. agent of change gitu, agent of change gitu. Kita itu niatinnya kalau aku gini, lakukanlah sesuatu tanpa mengharapkan sesuatu. Jadi aku pengen jadi duta Hmm. bukan karena aku pengen menang, bukan karena aku pengen dikenal, enggak. Tapi aku jadi duta tuh ya aku pengen ngelakuin yang terbaik gitu, biar bisa bermanfaat untuk orang lain, kayak gitu. Waktu itu kayak gitu. Jadi Wih, kalaupun kalah waktu itu keren. kayak ya udah kalau kalah nggak apa-apa gitu. Yang penting udah ngelakuin yang terbaik gitu. Ternyata rezekinya menang waktu itu, kayak gitu. Wih, keren banget. Berarti emang kita juga jangan mikir, aduh, pengen menang nih, ingin jadi duta, jadi juara satunya. Jangan, jangan Iya. malah kayak gitu ya, Kak. Bener. Nanti jatuhnya nggak tulus gitu. Dan langkahnya jadi Wah, berat gitu. duta koperasi itu tuh prokernya itu seperti apa sih? Ya kalau untuk program kerja sendiri kita waktu itu selama aku ngejabat ya jadi duta Hmm. ada program duta koperasi goes to campus and school. Jadi kan target kita Hmm. itu kan milenial, ya kan milenial. Jadi kita tuh kayak bikin roadshow gitu ke sekolah-sekolah, sekolah-sekolah SMA, SMK gitu. Kita di situ bikin kayak talk show sama seminar buat ngedukasi anak-anak yang masih sekolah. Koperasi itu apa dan bagaimana cara bergabungnya dan kenapa kita harus bergabung dan gak lupa juga ke kampus-kampus yang apa ya koperasi mahasiswanya tuh ada tapi belum berkembang gitu itu kita Hmm. ajak kerja sama juga kayak gitu. Terus ada lagi PAG atau pendidikan anggota koperasi. Nah jadi itu kita kayak buat semacam pelatihan dan pendidikan itu bukan untuk apa sih kayak tadi anak-anak sekolah sama mahasiswa. Tapi kalau pendidikan anggota ini untuk individu-individu yang tergabung di dalam koperasi. Nah, ini untuk yang golongan-golongan tuanya itu. Tapi ada juga yang anak mudanya. Jadi kan di seluruh wilayah Tangsel. Waktu itu kita fokusnya di wilayah Tangsel. Jadi kita kasih pelatihan pendidikan gitu ke para individu-individu koperasi. Jadi kita jelasin kalau di rapat anggota itu yang benar melaksanakannya kayak gimana, pembagian SHU yang betul kayak gimana dan lain-lain. Kemudian ada lagi untuk produk dari koperasinya kita adain festival dan bazar UMKM. Itu kita bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UMKM setempat. Itu kita himpun produk-produk dari koperasi dan UMKM tersebut. Terus kita adain festival sama bazar gitu selama kurang lebih 3 hari. Buat jadi wadah mereka untuk mempromosikan produk-produk mereka gitu. Terus yang terakhir itu ada koperasi digital. Jadi kita kasih edukasi bagaimana para individu koperasi itu mendigitalisasi koperasi biar pemasarannya itu lebih luas lagi dan mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Karena kan sekarang apa-apa lewat handphone ya, semuanya Iya. melalui handphone kayak gitu. Wah, ternyata untuk prokernya banyak banget dan itu semuanya melibatkan banyak hal gitu ya, Kak. Dari mulai Mm-mm. siswa-siswi itu yang masih pelajar, terus juga mahasiswa Iya, kampus dan yang untuk yang golongan sudah yang golongan yang dewasa. sudah lebih eh, dewasa juga ternyata ada juga gitu ya, Kak, untuk program iya. kerjanya. Wah, mantap banget ya ternyata. Nah, tadi Mm. tuh Kak Natasha udah jelasin proker-proker yang ada di uh, duta koperasi nih pas Duta. waktu itu Kak Natasha menjabat. Kira-kira tuh tantangannya itu yang dirasain seperti apa sih Kak? Iya, kalau untuk tantangannya itu
Em, nggak terlalu banyak sih ya sebenarnya. Cuman kalau Hmm. untuk secara umum ya, kayak ya itu Hmm. masih banyak yang memandang sebelah mata tentang koperasi, ya kan? Kayak Hmm. ngapain sih gitu koperasi, mendingan bisnis yang kekinian aja gitu. Padahal kayak yang tadi udah aku jelasin, koperasi itu sesuai banget loh sama jati diri bangsa Indonesia, ya kan? Dari konsepnya aja udah apa kekeluargaan sama asas gotong royong, kemudian musyawarah, rapat anggota gitu. Tantangannya itu sih apa terus kita juga harus ngedukasi yang golongan-golongan tuanya kan, ngedukasi golongan tuanya tuh kalau sekarang tuh kita harus apa ya ngikutin perkembangan zaman gitu, kayak mulai dari apa sumber daya manusianya juga harus diberikan pelatihan dan pendidikan lagi biar lebih berkompeten gitu. Hmm. Itu sih Iya. tantangan-tantangannya tuh mulai dari tadi teknologi, manajemen sumber daya manusianya, sama perlunya edukasi gitu, sama sosialisasi. Hmm. Wah, ternyata untuk Tuh. tantangannya juga ada lumayan gitu ya, Kak. Nah, Iya, Kak, lumayan banget. kalau Nah, kalau Kak Natasha sendiri ini kan bergelut atau turun langsung ke UMKM, ke koperasi-koperasi yang ada di sekitar daerahnya Kak Natasha kan ya. Nah, itu tuh iya biasanya betul. untuk koperasi dan UMKM yang sudah ada, itu tuh permasalahan yang timbul itu biasanya kenapa sih Kak? Kok mereka itu kurang berkembang atau Hmm. mereka Oh ada iya, tapi nggak jalan gitu Kak misalnya. Itu kenapa sih Kak? iya. Jadi yang pertama itu kan antara lain ya dari permodalan gini. Jadi biasanya Hmm. kan namanya aja kan UMKM ya, usahanya masih mikro kecil menengah ya kan. Khususnya koperasi dan UMKM yang masih kecil yang mau berkembang itu ada di permodalan. Nah, biasanya kita edukasi kalau modal tuh nggak cuma didapat dari anggota. Misalkan mereka anggotanya masih sedikit atau mungkin simpanannya pun nggak berjalan lancar. Itu kan jadi permasalahan ya buat koperasi sama Hmm. UMKM-nya. Nah, di situ kita kasih edukasi ke mereka bahwa koperasi tuh bisa loh dapat modal tuh pemerintah, dari kementerian, kemudian juga dari investor-investor lainnya. Nanti kita kasih edukasi di situ. Jadi kooperasinya bisa lebih berkembang lagi. Itu pertama permodalan. Terus yang kedua itu perizinan. Jadi Hmm. koperasi itu kan badan usaha ya, badan usaha yang memiliki hukum. Jadi untuk perizinan tuh masih banyak koperasi-koperasi di Indonesia yang belum punya badan hukum gitu. Padahal Hmm. itu tuh bisa bisa diproses gitu. Tapi asalkan memenuhi syarat. Makanya kan ada koperasi yang sehat, ada koperasi tidak sehat. Itu nanti ada syarat-syaratnya gitu. Nah, itu perlu diedukasi lagi. Jadi kita lebih banyak ke edukasi sih. Jika permodalan, perizinan, dan yang paling krusial itu yang tentang itu tadi pemasaran, distribusi dan pemasaran. Karena kan eh, apa ya, tombaknya atau koperasi itu bergerak atau enggak kan dari usahanya kan. Hmm. Uangnya muter tuh dari usahanya kan. Nah, itu di distribusi dan pemasaran kan yang kita lihat biasanya kalau di koperasi tuh kayak di toko-toko aja kan, di toko-toko atau Hmm. di bazar-bazar gitu aja. Masih untuk yang golongan-golongan tua masih kebanyakan yang ya udah dari mulut ke mulut aja gitu. Ya udah dijualnya ke anggota-anggotanya aja. Padahal pasarnya itu masih bisa lebih luas. Nah, kita edukasi ada apa aja sih teknologi yang bisa kita manfaatin. Kan sekarang banyak e-commerce atau mungkin bikin website sendiri gitu. Bisa masarin ke nasional bahkan ke internasional itu ada juga yang kayak gitu. Udah mulai jalan sih gitu. Tapi emang belum semua gitu. Karena itu tadi perlunya edukasi gitu. Karena kan koperasi nih di Indonesia banyak banget. Puluhan ribu atau ratusan ribu jumlahnya di seluruh Indonesia gitu. Tugas pemerintah juga. Nah, makanya di sini kita salah satunya duta juga turut membantu untuk mengedukasi gitu. Wah ternyata untuk permasalahan-permasalahannya cukup ada dan cukup lumayan ya Kak. Jadi emang harus Iya, PR kita bersama ya Kak. Jadi karena iya eh, benar-benar. koperasi itu kan juga sebagai sokoguru pertumbuhan dan perekonomian Indonesia ya Ekonomi Kak. Iya Indonesia. perekonomian Mm-mm, benar banget. Indonesia kan. Wah jadi emang kita juga harus turun langsung. Gimana sih kita di lapangan seperti apa? Wah. Nah jadi penasaran nih. Kalau untuk Kak Natasha Benar. sendiri,
pandangan mengenai koperasi di Indonesia itu seperti apa sih, Kak? Apalagi Iya, jumlah koperasi ini juga banyak banget kan. iya. Kalau untuk di koperasi di Indonesia itu menurut aku ya, itu tuh punya peluang dan potensi yang besar. Karena kan kita tahu Hmm. ya masyarakat kita itu kan cukup, bukan cukup ya, konsumtif, bisa dibilang konsumtif, dan itu bisa Hmm. dijadiin peluang untuk koperasi tuh bikin apa nih, produk apa gitu kan dengan modal yang ada, usaha bersamanya. Usaha modalnya kan udah ada, usahanya digerakin bersama. Tinggal lihat pasarnya aja, pasarnya mau buat produk apa gitu. Karena kan masyarakat Indonesia, kayak misal nih yang kejadian kemarin ya, eh, waktu corona awal-awal muncul, itu kan orang kan banyak yang nyari masker kain ya. Nah Oh itu iya. aku sempat ya sempat lihat, eh, sempat dapat cerita yang ada koperasi yang langsung beralih ke konveksi gitu buat masker masker kain itu, dan itu untungnya tuh udah bukan puluhan lagi, ratusan juta gitu ya. Jadi Indonesia tuh punya peluang yang besar gitu loh. Jadi untuk para koperasi dan UMKM tuh harusnya bisa bisa memanfaatkan itu. Cuman memang kayak tadi tantangan-tantangannya tuh harus ngelakuin rebranding sama modernisasi. Mulai dari produknya pun bisa nggak bersaing gitu kan. Mulai dari packagingnya gitu kan. Mulai dari kualitasnya. Kadang tuh belum mampu bersaing gitu. Hmm. Wah, Gitu. ternyata untuk Indonesia sendiri emang bener ya Kak. Jadi sudah ada peluangnya, udah ada nih. Gimana sih tinggal mencari maunya seperti apa nih untuk di masyarakatnya. Masyarakatnya tuh butuhnya apa sih sebenarnya gitu ya Kak. Nah, kayaknya di Kanatasha juga lagi ini nih. Sinyalnya ada masalah lagi nih kayaknya. Soalnya di aku masih loading. Tadi juga kan Natasha udah cerita kalau untuk di Indonesia itu seperti apa, terus itu koperasi itu sebenarnya nggak cuma untuk yang kalangan sudah tua loh, tapi kita sebagai mas kita sebagai anak-anak muda juga bisa nih untuk turun langsung dan malah harusnya kita nih yang mulai meningkatkan gimana sih operasi itu agar lebih berkembang dan lebih terdigitalisasi. Wah, kan atasnya kayaknya keluar sendiri lagi nih. Kayaknya ada sinyalnya agak kurang-kurang bagus nih. Kita undang dulu ya. Kita tunggu dulu nih. Nah, kita tunggu. Kita udah undang nih, tinggal karena Natasha-nya join dulu. Tadi juga udah seru banget. Jadi kayak lebih tahu nih, ternyata koperasi itu peluangnya ada loh dan eh, gak cuma orang tua juga, tapi kita juga anak muda bisa banget join dan kita bisa eh, perkembangin nih yang udah ada. Jadi yang udah ada kita bisa kita turun, terus kita juga eh, lebih kembangin dan koperasi itu ternyata juga untungnya nggak sedikit ternyata kalau tadi kan Natasha cerita untungnya tuh bisa lumayan gitu, bisa bukan puluhan tapi juga udah bisa sampai ratusan. Nah ini nih, ini kan Natasha udah, nah ye, akhirnya kan Natasha join lagi. Kita tunggu ya. Nih udah ada nih. Halo Halo, Kak. gimana? Maaf Wah, ya, aduh tadi keluar sendiri ya. Aduh maaf banget. iya Hmm. nggak apa-apa Kak. Iya nggak apa-apa kok Kak, nggak apa-apa Kak. Tadi kita lagi eh, cerita yang mana nih tadi kan Natasha nih? Tadi sampai di tantangan koperasi, Oh ya, iya. tantangan. Hmm. Iya, betul-betul. Hmm. Sampai di tantangan tadi Hmm. nih, Kak. Itu kayak gimana sih, Kak? Tadi. Iya. Tadi ya jadi kalau gimana pendapat aku ya tentang koperasi Hmm. di Indonesia, yang aku bilang tadi punya peluang gitu loh. Punya peluang Hmm. karena masyarakat Indonesia itu kan agak konsumtif ya. Konsumtif, Hmm. cukup konsumtif. Jadi bagaimana koperasi ini mampu memanfaatkan peluang tersebut tuh. Tapi tadi tantangannya itu ya tadi permodalan, itu perizinan usaha. Namun sebenarnya itu bisa diatasin. Makanya kita perlu mengedukasi para individu-individu koperasi supaya tahu nih mengatasi permasalahan-permasalahan dan tantangan tersebut biar koperasi bisa maju lagi. Seperti itu. Widih, keren-keren. Nah, berarti emang walaupun ada tantangannya dan ada permasalahannya, kita juga nggak boleh nyerah gitu aja nih ya, Kak. Kita juga harus
wah kita Hmm. harus lebih maju lagi nih gitu. Nah, Mm-mm. jadi penasaran nih kalau untuk Kak Natasha selama menjabat suka dukanya tuh seperti apa sih Kak? Oh iya, kalau untuk sukanya itu, yang pertama senangnya itu bisa bermanfaat ya untuk orang lain, karena kan Hmm. mengedukasi itu ya ngasih manfaat ke orang lain, untuk berkembangnya koperasi atau individu koperasi tersebut. Lalu sukanya itu bisa dapat networking yang lebih luas lagi. Itu kerasa banget sih, Hmm. kayak kenal Wih. sama iya teman-teman yang aktivis aktivis koperasi juga, dinas-dinas Hmm. koperasi, pejabat-pejabat kementerian. Terus dapat kesempatan juga kayak bisa jadi disuruh jadi MC, disuruh jadi moderator, disuruh Hmm. jadi pengisi acara. Yang paling berkesan tuh waktu itu ada acara ini, persaingan industri di era 4.0. Waktu itu aku jadi moderatornya Sandiaga Uno. Nah, itu berkesan banget sih. Ya kayak dapat banyak kesempatan yang menyenangkan gitu. Terus kalau untuk dukanya nggak banyak sih ya, tapi ya ada lah. Kayak misalnya nih, pas jadi duta itu harus ini, kita tuh harus pintar membagi waktu ya, karena waktu itu kan sambil kuliah. Mau sambil kuliah ataupun sambil Hmm. kerja, waktu itu ada juga dutanya yang udah kerja. Karena kan di situ kita harus mikirin gimana program-programnya supaya bisa berjalan, terus tetap ngejalanin tugas kita juga, profesi kita gitu. Tapi kita juga harus tetap jadi duta yang mampu mengedukasi dan menebarkan manfaat gitu ke lingkungan masyarakat, kayak gitu. Wih, ternyata untuk suka dan dukanya tetap lebih banyak sukanya ya Kak. Jadi lebih menambah Iya, senang banget aku jejaring, pas terus jadi juga duta. menambah Mm-mm. pengalaman. Wih, seru banget ya Kak Mm-mm. kayaknya. Nah, jadi penasaran juga nih Kak, kalau untuk Kak Natasha sendiri nih, selama menjabat, Iya, nilai apa sih yang ingin Kak Natasha berikan kepada orang-orang gitu? nilai nilai yang mau diangkat ya. Halo, kedengeran nggak suara aku? Iya, Sinyalnya suaranya kedengaran. Di ya. aku kedengaran kok Kak. Jadi nilai yang mau diangkat adalah nilai sosial. Kenapa nilai sosial? Hmm. Karena yang itu tadi, koperasi itu kan yang membedakan dengan bisnis kapitalis biasa. Bisnis kapitalis itu Hmm. hanya mengutamakan keuntungan, keuntungan yang Hmm. sebesar-besarnya. Tapi di koperasi ini tuh ada nilai-nilai sosial, nilai-nilai kekeluargaan, nilai-nilai gotong royong yang nggak dipunya konsep bisnis yang lain. Jadi nilai sosial itu adalah nilai yang mau diangkat dari si koperasi ini. Seperti itu. Jadi yang mengutamakan kesejahteraan anggotanya, yang lebih mengutamakan pendapat dan hak dari anggotanya. Seperti itu. Hmm. Nilai Wih, sosial. berarti emang nilai sosialnya yang ingin banget diangkat gitu ya, kayak biar semakin banyak gitu Iya, yang merasakan. Wow. iya betul. Nah, untuk Kak Hmm. Natasha sendiri nih, misalnya nih kita ingin terjun juga nih, ingin menjadi duta koperasi, itu ada tips Hmm. and trick kayak gitu nggak sih, Kak? Hmm, iya. Kalau untuk Hmm. jadi duta koperasi sendiri, sebenarnya itu kan kita apa ya, ambasadornya gitulah ya, kayak Hmm. perwakilannya gitu kan. Yang pertama sih kalau dari untuk menjadi duta koperasi sendiri dari ini ya public speaking, karena kan di sini kita Hmm. menyampaikan ya, mengedukasi. Jadi kita tuh tapi bukan berarti kita harus yang jago public speaking baru bisa ikut gitu loh, enggak. Karena dulu aku pun Hmm. bukan orang yang jago public speaking, malah eh, bisa lancar public speaking tuh setelah jadi duta gitu. Dulu tuh takut lah Wih, ngomong depan gimana orang tuh, Kak? aja tuh, kayak kayak takut ya kalau presentasi di depan kelas aja pas lagi kuliah gitu suka keringet dingin gitu. Tapi semenjak jadi duta tuh dapat apa ya, pecutan sendiri sih. Ada pas karantina kita tuh dilatih gimana kita bisa berbicara yang baik, kalau di atas panggung bisa berbicara yang tenang gitu, intonasinya bagus, itu diajarin gitu loh, berbicaranya pede, enak didengar gitu kan, kayak gitu. Itu public speaking, itu bisa dipelajari dan bisa dilatih lah ya. Terus Hmm.
cara bersikap atau attitude itu penting juga sih. Karena kalau kita tuh jago ngomong tapi attitude kita nggak bagus, itu juga kurang ya, kurang dalam penilaian. Terus pastinya juga apa ya, kayak visi misi kita apa sih yang bakal kita kasih kalau misalnya kita jadi duta gitu. Kita tuh harus punya kayak visi yang jelas atau kayak program yang jelas gitu. Gitu. Dan yang paling dasar sih yang tadi aku bilang ya, niat. Niat kita tuh jangan karena pengen menang, tapi niat kita itu karena kita tuh mau bermanfaat, kita tuh mau melakukan yang terbaik kayak gitu. Wih, tipsnya nih mungkin teman-teman nih yang masih join jika ada niatan nih ingin bermanfaat juga dan ingin gabung jadi duta koperasi juga itu tuh bisa banget nih ya Kak dipakai tipsnya nih. Wih, makasih banyak loh Iya, Kak. betul. Hmm. Maaf ya tadi Wah, apa terus jadi keluar-keluar karena sinyalnya kurang bagus. Maaf. ya nggak apa-apa kok Kak, nggak apa-apa. Sinyal. Tenang Kak. Kayaknya sekarang sinyalnya udah lumayan bagus nih. Iya, udah mulai stabil. Tadi kurang stabil. Tuh, Haisti. Oke deh, nah terus juga nih Kak, untuk pernah nggak sih menemukan pengalaman yang menarik selama menjabat ataupun selama menjadi anggota koperasi? Iya, pengalaman yang menariknya itu adalah ternyata banyak banget Hmm. anak muda tuh yang kreatif-kreatif dan banyak yang mau mengembangkan koperasi gitu loh. Waktu itu aku pernah ikut acara jadi senasional gitu di Jakarta dari berbagai wilayah tuh perwakilan koperasi mahasiswa di seluruh Indonesia gitu kan. Di Hmm. situ apa pemateri atau tamu undangan itu dari berbagai negara. Jadi Hmm. koperasi itu ada organisasi internasionalnya ya, namanya International Cooperative Association. Waktu itu tuh ada yang datang dari India, dari Inggris, dari Cina, dari berbagai negara deh, pokoknya dari Belanda, Singapura, itu ada perwakilannya. Nah, kita tuh para perwakilan apa anak muda Koperasi Mahasiswa Indonesia dikumpulin di situ. Kita kita 3 hari di situ waktu itu di Hotel Sahid, dikasih materi dan ternyata tuh koperasi tuh benar-benar menarik banget gitu loh. Menarik, terus bisa dan mampu bersaing dengan lembaga bisnis yang lain, badan usaha yang lain gitu. Kita tinggal cari tahu aja gitu. Dan ternyata banyak banget anak muda gitu. Anak muda mahasiswa yang mau terjun dan berpartisipasi gitu. Wih, ternyata pas dilihat, ternyata banyak banget mahasiswa ataupun anak muda yang mau join gitu ya Kak. Jadi nggak walaupun masih dipandang sebelah mata, tapi kita juga nggak boleh, kita harus menghilangkan stigma itu malah ya Kak. Iya, betul. Widih. Nah, terus nih Kak, untuk menurut Kak Natasha sendiri nih, gimana sih cara mengenalkan koperasi agar lebih banyak yang ingin gabung dan lebih banyak yang ingin join itu menurut Kak Natasha gimana tuh Kak? Iya, jadi itu kan salah satu misi dari Duta Koperasi ya, bagaimana mampu Hmm. mensosialisasikan koperasi itu ke generasi milenial. Nah, makanya kita itu lagi apa ya dari dulu tuh kita sedang melakukan rebranding koperasi. Rebrandingnya itu bahwa koperasi itu bukan apa ya, bukan lembaga yang kuno, bukan lembaga yang diisi oleh orang-orang tua. Makanya kita edukasi koperasi ini merupakan konsep bisnis yang cocok untuk generasi milenial dengan yang tadi kan konsepnya itu coworking space, konsepnya itu gotong royong gitu dari koperasi itu sendiri. Salah Wih. satunya itu terus kita juga apa ya, terus mengembangkan edukasi-edukasi tentang apa ya, bisnis koperasi yang berbasis digital yang milenial banget gitu. Terus kayak membuat apa ya, forum, kemudian bikin semacam akun juga ada, akun tentang edukasi tentang koperasi. Jadi koperasi itu lebih deket di apa ya di pikiran dan hati milenial gitu. Oh ternyata koperasi itu kayak gini, kayak gini, kayak gini. Koperasi sama UMKM itu berkaitan erat gitu ya. Tuh. Widih, ternyata emang kalau untuk gimana sih untuk meningkatkan itu juga menjadi visi dan misinya dari Duta Koperasi juga dan harus
anak-anak milenial juga harus ikutan join nih gitu ya. Jangan sampai Iya. koperasi ini tetap hanya kalangan tua saja ataupun nggak berkembang dan nggak cuma sebagian orang aja yang bisa join gitu. Jangan sampai kayak gitu ya Kak. Nah mungkin karena Betul. waktunya juga nih Kak, jadi mungkin ini ada 2 sampai 3 pertanyaan terakhir aku nih. Nah kalau untuk yang selanjutnya itu, Iya. untuk koperasi sendiri itu gimana sih untuk mendirikan nih, misalnya kita ingin, misal di daerahku belum ada koperasi nih, tapi ingin mencoba Hmm. mendirikan itu tuh gimana sih Kak? Oke, jadi kalau untuk persyaratan paling dasar koperasi itu, yang Hmm. pertama itu kalau untuk dulu ya, kalau sesuai peraturan perundangan itu minimal 20 orang. Jadi mendirikan koperasi dengan anggota sebanyak 20 orang. Nah, seperti itu, 20 orang yang terdiri, itu udah termasuk pengurus juga. Jadi ada pengurus, ditetapkan pengurus, siapa ketuanya, sekretaris, bendahara, dan lain-lain. Kemudian modal. Modalnya itu ya didapatkan dari tadi, harus ada simpanan wajib, simpanan anggota, tuh, simpanan pokok. Lalu memiliki apa ya, ART, anggaran rumah tangga Hmm. gitu, ada peraturan yang jelas gitu loh. Tuh, itu aja sih dulu minimal 3 itu. Tuh nanti dari situ baru bisa mengajukan koperasi tersebut biar punya badan hukum gitu. Syaratnya itu sih Hmm. punya anggota minimal 20 orang, terus modalnya itu dari itu ditetapkan simpanan wajibnya berapa, simpanan pokoknya berapa, kemudian bikin ART ada atau ADRT. Tuh. Wih, ternyata untuk membuat koperasi atau mendirikan koperasi juga kita bisa gitu ya Kak. Jadi nggak harus siapa nih dia yang Iya, bikin, tapi betul. ternyata untuk kalangan masyarakat juga bisa bikin asalkan Iya, bahkan persyaratannya mahasiswa pun terpenuhi ya. bisa. Hmm? Tuh. Iya, mahasiswa aja bisa gitu kan. Mahasiswa yang anak-anak muda bisa, bisa banget gitu. Widih, ternyata koperasi juga emang semua orang bisa ikutan, semua orang bisa join, dan apalagi untuk sekarang ini kita sebagai anak muda juga harus lebih masuk nih, terjun langsung gimana sih koperasi, terus harus Iya, ikutan jadi betul. aktif, jadi anggotanya. Wah, mantep banget ya. Hmm. Apalagi karena Natasha sebagai dutanya juga lebih ke lapangannya itu, jadi udah tahu ya Kak di lapangan tuh realitasnya Iya. itu seperti apa sih. Nah, mungkin ini Iya, pertanyaan betul. terakhir aku nih, Kak. Enggak Iya. deng, ini bukan bukan pertanyaan terakhir ini dulu. Nah, untuk Kak Natasha Iya. sendiri, ada nggak sih goals ke depan terkait koperasi dan juga UMKM di Indonesia? Itu tuh Kak Natasha ada goals tersendiri nggak sih? Gimana gimana goalsnya Iya, gitu. goals Kak Natasha, tapi ya, Oh tapi iya. berhubungan dengan Harapan UMKM ya, ataupun semacam koperasi. harapan Iya, gitu ya. Iya. iya. Kalau untuk dari aku ya, dari harapan aku sendiri sih ngelihat kondisi dari zaman yang sekarang gitu lah, milenial dan perkembangan teknologi yang ada sekarang, aku harapannya bagi koperasi itu bisa cepet ngejar, cepet apa ya, fleksibel ngikutin perkembangan zaman ini gitu. Karena Hmm. sesuatu yang berhasil itu tuh bukan yang paling kuat, tapi yang mampu beradaptasi gitu loh. Ya kan, kayak misalnya Hmm. HP aja kan cepet banget ya. HP dari tahun ke tahun modelnya udah ganti, spesifikasinya udah ganti. Kayak Nokia sama BlackBerry kan dulu itu hype banget kan, ya kan? Tapi akhirnya kalah Hmm. juga kan, kalah sama Android, sama iPhone yang bisa beradaptasi mengikuti kebutuhan selera konsumen atau masyarakat gitu. Jadi kuncinya aku harap sih koperasi ke depannya bisa ikutin apa ya? Apa sih tren teknologi yang ada di depan gitu. Ngerubah ngerubah apa ya? Mulai dari sumber daya manusianya, kemudian produk-produknya juga di apa? Packagingnya dibenerin lagi, sumber daya manusianya diberikan pelatihan lagi gitu. Jadinya kalau goalsnya sih lebih ke apa ya, koperasi tuh udah bisa tumbuh jadi semacam apa ya, marketplace mungkin ya. Kalau aku pengennya Hmm. kayak udah ada sih sekarang banyak yang nyoba-nyoba buat website ataupun menjual produk ini apa, produk-produk UMKM gitu di marketplace. Cuman goals aku sendiri sih pengennya tuh koperasi punya
apa ya, website atau marketplace sendiri yang konsepnya itu koperasi dan jadi besar gitu. Kayak gitu. Jadi, Mm. amin, Karena amin, semoga. pemasaran tuh makin Nah, luas ya. Pemasarannya makin luas. Jadi kan anggotanya juga bisa lebih sejahtera yang tergabung di dalam koperasi itu. widih. Kayak gitu. Amin, amin, widih. Semoga Iya. mungkin nanti ke depannya bisa seperti itu, seperti yang Kak Natasha harapkan. Nah, ini pertanyaan terakhir Iya, dari aku nih. amin. Nah, untuk Kak Gimana? Natasha sendiri, ada nggak sih pesan untuk kita anak muda itu untuk selalu memajukan koperasi dan UMKM yang ada di Indonesia ataupun yang ada di sekitar kita? Dan closing statement dari Kak Natasha itu seperti apa? Iya, eh, untuk generasi milenial kita harus mau tahu tentang koperasi karena koperasi itu milenial banget. Kita tuh bisa banget ngebangun bisnis kita, startup kita pakai model bisnis koperasi karena koperasi itu kan coworking space, cocok banget nih buat kita generasi milenial yang sukanya tuh kerja sama tim buat ngebangun si startup kita ini. Kayak gitu. Terus koperasi juga merupakan apa ya? Soko guru perekonomian negara kita gitu loh. Cocok banget, Indonesia banget, milenial banget. Makanya kita ayo cari tahu tentang koperasi biar kita bisa makin apa ya, berkontribusi untuk kemajuan perekonomian Indonesia nantinya gitu. Kayak gitu. Widih, wih, keren, keren, keren. Jadi emang ini Kasih tuh Kak Isti milenial pertanyaannya. banget. Dan ini tuh emang milenial banget dan kita juga harus memajukan gitu dan turun langsung gitu ya Kak. Iya, betul. Kalau Wah, untuk dari keren banget. milenial sendiri sih, kalau untuk agen milenialnya sendiri sih kita bisa lihat di koperasi mahasiswa tuh kalau di Hmm, kampus-kampus tuh agen-agen generasi muda yang buat koperasinya itu para anggota koperasi mahasiswa tuh salah satunya. Dan kita pun kolaborasi juga sama generasi-generasi yang udah golongan tua lah gitu atau yang baby boomers yang udah lebih dewasa lah berpengalaman tuh kayak gitu. Kita berkolaborasi juga gitu, widih, saling memberi keren, masukan keren. gitu. Hmm. Mm-mm. Oh, jadi emang harus saling kerjasama ya Kak untuk operasi sendiri ya harus Iya musyawarah betul. dan Mm-mm. semuanya juga emang Mm-mm. berjalan sesuai dengan aturan koperasi masing-masing juga gitu ya Kak. Iya betul. Mm-mm. Dan iya yang Nah, harus diingat lagi hmm, koperasi itu ya kekuasaan tertingginya itu di rapat anggota. Jadi hak-hak anggota itu sangat diperhatikan kesejahteraannya. Berbeda dengan bisnis atau perusahaan biasa. Itu sih keunggulan koperasi ya. Jadi kita tuh gimana ya, bukan cuma anggota atau pengurus aja, tapi kita tuh sekaligus pemiliknya loh, ownernya loh. Jadi kita tuh punya tanggung jawab juga di situ. Gimana kita bisa membuat koperasi ini tetap bertahan, tetap berjalan dan semakin maju kayak gitu. Jadi keren banget ya. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Kak Natasha, pernah jadi duta trainer, muslimah trainer, duta koperasi di Tangsel, di Banten, terus juga pernah menjalankan program-programnya. Itu tadi seru banget dan udah dikasih tips-tipsnya nih. Misalnya kita ingin terjun langsung dan ingin berkooperasi itu seperti apa, itu tadi juga udah dijelasin. Nah, mungkin untuk Kak Natasha ada yang ingin disampaikan lagi nggak nih Kak, kira-kira? Pokoknya buat generasi milenial tuh eh, terus belajar gitu, karena kan sekarang perkembangan teknologi itu makin pesat ya. Pokoknya jangan mau kalah, belajar terus, cari ilmu-ilmu baru gitu. Kalau perlu perbarui ilmu-ilmu lama gitu. Kayak misalnya koperasi ini kan sesuatu yang udah lama ya, tapi kita bisa inovasiin kok buat jadi sesuatu yang lebih maju, lebih keren dan inovatif kayak gitu. Kasih. Widih, keren, keren, keren. Nah, mungkin itu tadi sekaligus penutup dari Kak Natasha. Kita tadi udah seru banget dan sebelumnya terima kasih banyak nih Kak Natasha udah mau ngobrol-ngobrol bareng di Didik. Kita cerita-cerita, Mm-mm. terus jelasin koperasi. Terus juga terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah join, yang masih stay sampai sekarang. Mungkin kalau ada kata-kataku yang salah, aku mohon maaf dan terima kasih untuk kita semua. Terima kasih Kak Terima Natasha, kasih. sukses selalu. Makasih juga di Dadah. didik.com. Semoga bermanfaat. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dadah. Terima Sehat kasih selalu ya semuanya. Kak.